itu nanti saya sampaikan apa saja hal yang mendasari itu. Kita harus objektif terhadap apa yang kita terjadi. Terus nanti setelah ada ulasan atau paparan dari mereka, saya baru menyampaikan nanti itu secara global seperti itu. Keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dari hal-hal yang misalnya ada yang sama-sama benar ya dalam tanda kutip, maka akan saya evaluasi dari sisi A dan sisi B. Mana yang kira-kira dalam skala prioritas untuk lembaga itu yang lebih dibutuhkan, misalnya dalam kegiatan, misalnya dalam pengembangan kompetensi guru ya. Kemudian di sana juga dibutuhkan biaya-biaya untuk perawatan pemeliharaan, nah seperti itu. Maka untuk dalam hal sekolah penggerak, nah harus kita dahulukan untuk SDM-nya itu, pengembangannya itu kan sama-sama benar itu ya. Tapi dalam rangka kegiatan untuk sekolah penggerak dan lanjut, maka kita harus membuat prioritas bahwa pembangunan SDM guru itu harus lebih didahulukan daripada yang pengembangan atau pemeliharaan dari sarana prasarana yang bisa. Contohnya seperti itu. Kita harus ambil prioritas yang lebih utama. Mengutamakan skala prioritas. Betul. Lanjut ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi beberapa tindakan atau usaha saya untuk menyelesaikan masalah itu, yang pertama kita sampaikan tadi, kita kenali dulu masalahnya. Ada mungkin beberapa teman yang mengajukan semacam proposal ya untuk perbaikan, atau kemudian ada yang juga pengembangannya, kita lanjutkan yang tadi itu ya. Maka akan saya kenali mana prioritas yang paling utama yang harus kita ambil. Kemudian dari masing-masing orang yang menghadap ke saya itu akan saya berikan pemahaman ya, untuk prosesnya, misalnya pengembangan SDM ya. Kita misalnya ada semacam workshop, kegiatan untuk misalnya webinar atau apa semacam itu, atau interest training seperti itu. Nah, ini kayaknya butuh dana sekian-sekian bisa. Nah, dan untuk yang kegiatan yang seperti untuk pengembangan atau pemeliharaan sarana prasarana, nah, sepertinya ini bisa ditunda dulu. Nah, jadi kita berikan pemahaman kepada mereka yang mengajukan apa tadi semacam proposal kepada saya, ini bisa ditunda dulu untuk kegiatan yang mungkin bulan berikutnya. Jadi sama-sama nanti mereka itu bisa menerima apabila ya satu diterima, kemudian satu ditunda semacam pelaksanaannya, itu masing-masing tidak kecewa. Diberikan pemahaman. Titik beratkan pada sebuah pemahaman. Betul. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya saya lebih mengedepankan dari sisi komunikasi ya, atau dari sisi apa istilahnya kita pendekatan dari hati ke hati. Nah, sebenarnya untuk masalah ini bagaimana sih bahwa tindak lanjutnya nanti ke depan, efeknya kepada guru, kepada siswa. Nah, kalau itu lebih apa istilahnya lebih dibutuhkan, tentu itu akan jadi prioritas utama saya, dan itu akan yang saya pilih daripada yang mungkin secara waktunya bisa ditunda. Nah, sekarang itu nanti akan kita laksanakan setelah kegiatan yang awal tadi dilakukan. Betul, kami mengutamakan komunikasi yang baik ya, kekeluargaan istilahnya itu. Jangan sampai mereka itu wah saya di nomor belakang atau gimana gitu. Jadi ada komunikasi yang intensif dengan mereka. Lanjut ke pertanyaan ke-6.
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya lebih senang ketika masalah timbul langsung mengatasi saat itu juga, karena kalau mungkin ya terkait dengan jadwal atau apa harus disusun secara utuh mungkin ya mungkin mohon maaf karena mungkin di sini juga ada kegiatan yang lain, maka ada masalah langsung saya selesaikan, jadi tidak menunggu sampai harus membuat jadwal atau semacamnya sehingga nanti malah terbengkelai ya, karena mohon maaf juga ada banyak kegiatan selain di sini, di lembaga ini juga ada kegiatan yang sifatnya di lingkup kabupaten, di KKS. Jadi harus ada masalah segera diselesaikan, masalah segera diselesaikan. Dan mudah-mudahan dengan cepat senyap itu tidak berlarut-larut dan pihak-pihak yang merasa tadi punya kalian atau masalah itu bisa langsung menentukan titik penyelesaiannya macam itu. Lebih cepat lebih baik menurut saya seperti itu. Betul, tidak berlarut-larut ya. Karena memang kalau masalah dibilang itu mesti akan datang yang baru lagi ya. Yang baru lagi. Kalau satu masalah tidak terselesaikan, ya datang lagi yang lain. Nah, malah menumpuk seperti itu. Jadi harus cepat diselesaikan, mendapatkan solusi terbaik bagi mereka yang ada. Pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi beberapa memang saya harus mengambil sumber yang terpercaya. Saya harus butuh informan semacam itu yang memberikan semacam advice, saran pada saya bahwa untuk masalah ini sebaiknya begini. Tetap saya butuh semacam itu. Itu bisa dari pengawas, bina, dan juga dari atau rekan-rekan kepala sekolah yang lain yang punya pengalaman lebih daripada saya. Jadi dari mereka saya belajar bagaimana kalau ada masalah macam ini ya. Masalahnya begini. Itu tetap saya ambil, tapi juga saya butuh kepastian atau kebijakan dari saya sendiri bahwa karena saya memahami masalah itu di sini. Jadi keputusan atau kebijakan saya itu insya Allah lebih efektif daripada mungkin saran atau yang lainnya, karena mungkin belum tentu sama itu yang berlaku di sekolah. Ya, karena mungkin sama situasinya masalah, tapi kan kadang lain masalah, lain tempatnya, lain penyelesaian juga semacam itu harus lebih efektif. Dari ini pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Sebenarnya untuk pengambilan keputusan ini menurut saya adalah bagaimana yang terbaik untuk lembaga ini. Jadi acuannya adalah apa yang kita putuskan itu harus yang lebih atau yang paling baik yang berlaku untuk sekolah ini. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membawa mudarat atau kerugian bagi lembaga ini. Itu tujuannya satu itu. Bagaimana yang kita ambil keputusan itu bisa langsung tepat sasaran, yang tepat dengan titik penyelesaian sekolah ini. Ada semacam itu. Jadi kita harus fokus dan dalam pengambilan keputusan itu harus bijaksana. Nah, seperti itu. Berarti dari ini semua titik temunya di fokus dengan kebijaksanaan. Betul. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya Bapak. Sama-sama, senang bisa membantu. Saya akhiri pertanyaan ini, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bapak hari ini. Ini ada beberapa hal yang mau saya interview tentang kasus-kasus dilema kita yang kita hadapi setiap harinya. Ini adalah tugas kami di Guru Pembelajaran. Ya, mungkin ada yang dapat saya bantu mungkin. Mungkin Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang saya butuh menurut pendapat Bapak itu bagaimana? Saya mulai ya Pak. Iya, monggo. Pertanyaan pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilema etika itu dengan rujukan moral itu kan beda. Dilema etika ini memang sebuah pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang mana keputusan itu sekiranya tidak merugikan di semua pihak karena sama-sama benar. Sama benar-benar ini makanya harus hati-hati. Untuk itu bagaimana caranya harus diidentifikasi dulu permasalahannya. Identifikasi permasalahannya bagaimana itu kita cari dulu permasalahannya, kita mengumpulkan data, dan pengumpulan data itu harus tahu bagaimana permasalahan sebab-sebabnya atau asbabul wurudnya, sebab-sebab sejarah kejadiannya itu bagaimana. Nah, kita mengumpulkan data, baru setelah pengumpulan data kita analisis. Dari analisis ini baru analisis selesai, baru kita menggunakan sebuah kebijakan atau itu yang tentang karena sama-sama benar itu memang sulit memang itu memang kita dituntut untuk berhati-hati dan sekiranya tidak sampai terjadi kejodohan karena ini sama-sama benar ya, itu yang tentang pengambilan apa istilahnya mengidentifikasi permasalahan itu sendiri atau kasus itu sendiri. Terus ini untuk pertanyaan kedua, ini ada 8 pertanyaan ya Bapak. Ya, Pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus. Terus ini untuk pertanyaan kedua, ini ada 8 pertanyaan ya Bapak. ya, Pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, yaitu tadi saya setelah mengumpulkan data, analisis, baru itu saya dalam analisis kan banyak. Bisa jadi analisis itu tidak cukup 1-2 menit, tapi saya analisis masih. Saya pemahaman apa ya? Saya pilih ini yang terbaik yang mana. Kita kan harus pandai-pandai memilih yang terbaik dari yang baik, yang terbagus dari yang bagus. Sekiranya kebijakan nanti, keputusan nanti dari semuanya tidak dirugikan, tapi semuanya mendukung. Kenapa? Kita tetap faktornya tadi harus menjaga lembaga ini tetap kompak, tetap produksi. Itu yang jelas saya harus melakukan hal-hal yang bisa jadi saya itu tidak sendirian tapi punya tim khusus untuk apa ya semacam urun lembuk dalam memecahkan permasalahan. Berarti ada timnya nih Bapak. Ya, ada tim. Terus soal ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini tadi kasus yang ada ya, yang pernah terjadi di sini ya karena ada sebuah guru di sini itu mengalami sakit dan memang tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana guru akan melaksanakan. Tapi di sini ternyata dituntut masih untuk memberikan apa kepada keluarga dan
kebijakan dari seorang ibu. Apa yang saya lakukan, langkah-langkah apa? Jelas saya datangi ke keluarganya, saya bicara dengan yang bersangkutan dan juga dengan keluarga. Lalu setelah itu ada permasalahannya, bagaimana tindakan kelanjutannya, terus bagaimana dengan tugasnya, pengumpulan data, itu saya pakai semacam sharing dengan tim, sharing dengan tim, bagaimana hal penting-penting ini masukan dari tim itu, kemudian baru setelah itu saya mengambil sebuah keputusan. Sekiranya keputusan ini tidak merugikan pada yang bersangkutan dan juga terhadap keluarga. Artinya bagaimana tindakan kelanjutannya, terus bagaimana dengan tugasnya dan pengumpulan data. Lalu setelah itu saya semacam sharing dengan tim, bagaimana kalau tim ini masukan dari tim itu, kemudian baru setelah itu saya mengambil sebuah akhirnya keputusan ini ya merugikan pada yang bersangkutan dan juga terhadap. Artinya keputusan ini sampai sekiranya tidak ada yang jadi di ini ya Pak ya, diurutkan gitu ya Pak. ya. Terus pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif itu untuk mengambil sebuah keputusan ketika berhadapan dengan dilema etika itu tadi dengan mungkin ada pertanyaan berikutnya itu, yaitu dengan melibatkan tim melibatkan tim. Kenapa? Dengan seperti itu setidaknya kebijakan saya nanti, keputusan saya nanti didukung oleh tim yang terbentuk di dalam sekolah ini. Meskipun akhirnya keputusan itu tetap ada di pimpinan. Jadi kebijakan itu tetap ada di pimpinan, bukan ada di tim. Tapi tim itu gunanya adalah untuk memberikan masukan, memberikan bisikan, memberikan masukan. Jadi tempat kita sharing, tempat kita musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Itu yang saya lakukan selama ini. Sehingga alhamdulillah saya di sini 1 tahun 4 bulan sampai saat ini tidak ada istilahnya gejolak. Tapi teman-teman di lembaga ini tetap kompak, lembaga ini tetap kondusif. Jadi ada koordinasi Ya. Kalau dari pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Setiap kebijakan, setiap keputusan ada kalanya, kalau kita agak bawahan ya, ada kalanya mereka setuju, ada kalanya mereka tidak. Itu tadi pasti tantangan itu ada, pasti ada. Namanya kebijakan. Kenapa? Ada kalanya yang tidak setuju merasa kurang menguntungkan terhadap dirinya. Ya itu tadi, saya berusaha membuat sebuah keputusan sekiranya tidak merugikan diantara saya berusaha membuat sebuah keputusan sekiranya tidak merugikan diantara semua. Itu contoh satu kasus. Ada seorang guru di sini, ya ini memang kasus yang mana kasus ini setidaknya akan bermanfaat bagi saya untuk membiasakan pemikiran saya bagaimana menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Dia sakit tidak bisa melaksanakan kerjanya, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ambil wis bisa saja sudah karena tidak bisa melaksanakannya atau kami secara koros saya jadi sama-sama ini sehingga apa yang saya lakukan itu tidaknya dilakukan dengan keluarganya. Pokok intinya bagaimana sebenarnya bisa datang ke sekolah, bisa absen, tetangga yang kita gampang bisa ada limit untuk artinya anak tidak dibatasi. Itu yang pernah saya ambil kebijakan di sekolah, sehingga alhamdulillah aman, sertifikasinya aman, ya, tidak cuma gajinya ya kan, bahkan sertifikasinya ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita
putuskan selama kita masih bisa koordinasi dengan secara Baik, untuk pertanyaan yang nomor 6 nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lema Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan? untuk jadwal itu tidak saya patenkan sesuai dengan kondisional. Jadi terhadap kondisi, dan saya biasanya kalau permasalahan itu seperti di Lema Etika ini kan permasalahannya kuat ini kan, tidak langsung saya memutuskan. Nah, itu tadi karena satu tim saya rembukan masih dalam. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada jadwal bahwasanya saya kan kasusnya juga kita tidak tahu. Paling seperti ini kan kasusnya ya 1 tahun mungkin sampai akhir kan gitu. Seperti kebijakan ini juga bisa jadi tahun pelajaran 2023-2024 bisa jadi kebijakan saya terhadap yang bersangkutan bisa berubah. Tergantung situasi dan kondisi itu. Selama tidak ada gejolak, selama tidak ada permasalahan di lembaga ini, ya, bisa jadi keputusan dan kebijakan sebelumnya tetap berjalan, tetap berlangsung, atau bisa jadi berubah sesuai dengan tergantung kebutuhan. Jadi tidak ada jadwal bahwasanya saya kan kasusnya juga kita tidak tahu. Paling seperti ini kan kasusnya ya 1 tahun mungkin sampai akhir itu. Seperti kebijakan ini juga bisa jadi tahun pelajaran 2023-2024 bisa jadi kebijakan saya terhadap yang bersangkutan bisa berubah. Tergantung situasi dan kondisi itu. Selama tidak ada gejolak, selama tidak ada permasalahan di lembaga ini, ya, bisa jadi keputusan dan kebijakan sebelumnya tetap berjalan, tetap berlangsung, atau bisa jadi berubah sesuai dengan itu tadi terbuka dengan musyawarah, dengan bersangkutan, dengan keluarganya, dan juga dengan tim yang itu kalau terjadi kasusnya dengan katakanlah dengan harga, dengan guru atau karyawan. Tapi kalau kasusnya dengan siswa, ada juga kan siswa kasus-kasus mana yang lebih banyak itu kasus-kasus di siswa. Jadi itu juga ada tim, paling tidak di sana ada wali kelas, ada guru BP yang mana kita musyawarah juga agar keputusan ini tidak salah. Meskipun akhirnya endingnya itu tetap kebijakan ada di Nomor 7 Bapak, pertanyaan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lema Etika? Dari awal sudah saya sampaikan bahwa saya punya tim gitu, ada senior. Ya alhamdulillah sekolah kita ini kan gini, sekolah ini saya pilih satu tahun saya ini kebetulan di sini ada senior 2 orang yang mana sebelumnya pernah menjadi kepala sekolah, bahkan kedua-duanya pernah menjadi kepala sekolah di sini. Sehingga ketika ada permasalahan dulu sebelum, karena saya istilahnya kepala sekolah baru di sini, saya tanya bagaimana pada ini dulunya ketika bapak jadi kepala sekolah. Saya tanya, jadi saya cari info tentang guru ini ketika ada permasalahan bagaimana guru ini. Kalau saya jadi kepala sekolah gini. Nah, itu saya. Ini juga referensi dari saya untuk mengambil sebuah kebijakan, untuk mengambil sebuah. Dari pertanyaan terakhir ya Bapak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran Kalau saya jadi kepala sekolah gini. Saya ini juga referensi dari saya untuk mengambil sebuah kebijakan, untuk mengambil sebuah. dari pertanyaan terakhir ya Bapak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema ini? Pasti itu pasti ada pembelajaran yang dapat saya ambil karena setiap permasalahan dulu, setiap kegiatan pasti ada hikmah pada kita. Jangankan itu sebuah hal-hal yang baik,
hal-hal buruk pun pasti ada hikmah. Tapi kalau kita pandai-pandai mencari hikmah di balik kejadian kasus itu sendiri, apa setidak-tidaknya secara pribadi saya itu menambah untuk mendewasakan, menambah pola pikir ya, sehingga saya berikutnya dalam pengambilan keputusan kebijakan sebenarnya tidak salah, jadi lebih baik dibandingkan jadi banyak yang kita seperti kejadian atau tadi kasus. Insya Allah itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Atau mungkin ada yang lain tentang apa? Kalau masalah apa istilahnya moral itu kan ada istilahnya wujudan moral. Kalau itu pasti lah. Berarti kan salah di sana kan ada baik benar. Pasti kita akan memihak atau mengeluarkan sebuah kebijakan, mengeluarkan sebuah keputusan yang benar, karena di sana sudah jelas sudah bertolak belakang antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Kita mengambil kebijakan yang benar atau yang tidak salah itu. Tapi kalau ketika ini kita harus hati-hati kan sama-sama benar soalnya. Terima kasih Bapak dari beberapa interview atau pertanyaan ini. Beberapa hal yang saya pelajari, intinya adanya koordinasi, adanya koordinasi tim, terus tidak